Hai, assalamualaikum, welcome to Cinta Story Channel. Buat teman-teman yang belum subscribe, dukung channel ini dengan cara tekan tombol like, subscribe, dan juga tekan tombol notifikasi loncengnya, biar kalian dapat updatean cerita menarik selanjutnya dari Cinta Story. Jangan lupa share dan juga komentar di bawah ya. Part 27, Dijebak Rencana Jahat. Malam itu setelah seharian memikirkan apa yang dilihatnya di kafe, Randy merasa tidak tenang. Dia memutuskan untuk bicara dengan Laras tentang perasaannya. "Laras, aku perlu bicara denganmu," kata Randy ketika mereka sedang bersiap tidur. Laras menoleh dengan senyum lembut. "Apa yang ingin kamu bicarakan, Ren?" "Aku lihat Dina tadi di kafe bersama seorang pria. Apa kamu tahu tentang ini?" tanya Randy dengan nada yang mencoba terdengar tenang. Dia merasa curiga karena Dina tidak mungkin berkenalan dengan seorang pria, karena selama ini Dina selalu menolak karena tak ingin seorang pun menggantikan posisi Ray. "Oh, itu, iya, aku tahu. Aku memang mengenalkan Dina pada temanku Ardi. Aku pikir itu bisa membantunya untuk lebih bahagia dan tidak terlalu bergantung pada kita," jawab Laras dengan nada yang terlihat tulus. Randy merasa darahnya mendidih mendengar jawaban Laras. "Kamu tahu, Laras, aku tidak suka kamu mengenalkan pria lain pada Dina tanpa memberitahuku. Dia sudah cukup menderita dan aku tidak mau dia merasa diatur. Aku hanya ingin membantu, Ren. Dina butuh seseorang yang bisa mendukungnya. Aku pikir Ardi bisa menjadi orang itu." "Kenapa kamu merasa perlu campur tangan dalam hidup Dina?" bentak Randy. Suaranya mulai meninggi. "Apakah kamu tidak memikirkan perasaannya? Kamu hanya memikirkan apa yang kamu inginkan." "Aku melakukan ini untuk kebaikan kita juga, Ren. Aku ingin memastikan tidak ada lagi masalah di antara kita karena Dina," ucap Laras mencoba menahan amarahnya. "Masalahnya bukan Dina, Laras. Masalahnya adalah bagaimana kamu mencoba mengontrol segalanya," jawab Randy tajam. Sementara itu di tempat lain, Dina merasa cemas setelah pertemuannya dengan Ardi. Ardi mengajaknya ketemu lagi untuk makan malam, tetapi ada sesuatu yang membuat Dina merasa tidak nyaman. Dia merasa ada sesuatu yang tidak beres, tapi tidak bisa mengungkapkannya. Beberapa hari kemudian, Ardi mengundang Dina untuk makan malam di sebuah restoran mewah. Dina setuju, dengan harapan bisa lebih mengenal Ardi seperti keinginan Laras. Namun tanpa sepengetahuan Dina, Ardi sudah merencanakan sesuatu yang jahat, sesuai instruksi Laras. Saat mereka sedang makan malam, Ardi menawarkan Dina minuman yang sudah dicampur obat penenang. Dina merasa sedikit pusing setelah beberapa teguk, tapi Ardi meyakinkannya bahwa itu hanya karena dia lelah. "Aku merasa agak pusing, Ardi. Mungkin aku harus pulang," kata Dina dengan suara lemah. "Tidak apa-apa, Dina. Aku akan mengantarmu pulang. Kamu hanya perlu istirahat," jawab Ardi dengan senyum yang tampak tulus. Dina yang sudah terlalu lemah untuk menolak akhirnya mengikuti Ardi. Dalam perjalanan pulang, Dina semakin merasa tidak sadar. Ketika mereka sampai di rumah, Ardi membantu membawanya masuk dan memastikan dia terbaring di sofa. "Terima kasih, Ardi," kata Dina dengan suara yang hampir tidak terdengar sebelum akhirnya jatuh tertidur. Ardi memandang Dina dengan tatapan yang penuh rencana. Dia kemudian menghubungi Laras untuk memberitahukan bahwa rencananya berjalan dengan baik. "Semua berjalan sesuai rencana, Laras. Dina sudah di rumahnya dan tidak sadarkan diri," kata Ardi di telepon. "Bagus, Ardi. Pastikan kamu mendapatkan semua bukti yang kita butuhkan. Aku tidak ingin ada kesalahan,"
jawab Laras dengan nada puas, lalu mematikan telepon itu. Namun tiba-tiba pengasuh Reina datang menghampiri. "Loh, itu Mbak Dina kenapa?" ucapnya. "Nggak apa-apa Mbak, dia sepertinya kecapean dan tertidur," balas Ardi. Baru saja pengasuh Reina ingin membangunkan Dina, terdengar suara Reina menangis dari dalam kamar. "Aduh, gimana ini Mbak Dina?" ucapnya. "Nggak apa-apa, Mbak urus aja anak Dina, biar saya bantu Dina masuk ke kamarnya," pinta Ardi. Pengasuh itu pun mengangguk lalu pergi mengurus Reina. Sementara Ardi langsung menggendong Dina masuk ke kamar. Beberapa jam kemudian Dina terbangun dengan rasa sakit kepala yang hebat. Dia merasa bingung dan tidak ingat bagaimana dia bisa sampai di rumahnya. Saat dia bangkit, dia hanya memakai dalaman saja, dan dia juga menemukan beberapa foto dirinya dalam keadaan setengah sadar bersama Ardi di ponselnya. Dina merasa sangat panik dan bingung. Dia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi dan merasa terancam. Dalam kebingungannya, dia menghubungi Randy. "Randy, aku butuh bantuanmu. Ada sesuatu yang aneh terjadi," kata Dina dengan suara gemetar. Randy yang masih marah pada Laras segera merespon. "Apa yang terjadi, Dina?" Aku nggak tahu, tapi aku menemukan foto-foto yang membuatku takut. Bisakah kamu datang ke rumahku sekarang?" pinta Dina. Randy tidak berpikir dua kali dan langsung mengiyakan. "Aku akan segera ke sana." Randy segera meninggalkan rumahnya tanpa memberitahu Laras dan menuju rumah Dina. Sesampainya di sana, dia menemukan Dina yang terlihat sangat ketakutan dan bingung. "Randy, lihat ini," kata Dina sambil menunjukkan foto-foto di ponselnya. Randy terkejut melihat foto-foto tersebut dan merasa sangat marah. Di foto itu terlihat Dina dan Ardi berada di kasur yang sama. "Kamu mau memperlihatkan kemesraanmu yang di luar batas itu bersama pria lain?" tanya Randy kesal. "Bukan itu maksud aku, Ren. Aku juga nggak tahu kenapa ada foto-foto ini. Aku sumpah nggak pernah melakukan hal seburuk itu, Ren. Aku justru kasih tahu kamu karena aku benar-benar takut." Randy semakin marah, tapi bukan lagi marah pada Dina, tapi dia sangat marah pada orang yang melakukan itu. Dia percaya dengan apa yang Dina katakan. Menurutnya, Dina tidak mungkin melakukan hal seperti itu. "Siapa yang melakukan ini padamu, Dina?" "Aku tidak tahu, tapi aku curiga ini ada hubungannya dengan Ardi. Dia yang terakhir bersamaku sebelum aku tidak sadarkan diri," jawab Dina. Randy mengepalkan tangannya, serasa amarahnya semakin membara. "Ardi, aku akan kasih kamu perhitungan. Kamu gak akan pernah lolos dari aku," ucap Randy dalam hati. Tapi sebelumnya, dia memutuskan untuk kembali ke rumah dan menghadapi Laras terlebih dahulu. Karena dia sangat yakin Laras ada hubungannya dengan ini. "Kenapa kamu mengenalkan Ardi pada Dina, Laras? Apa yang sebenarnya kamu rencanakan?" tanya Randy dengan suara marah saat dia masuk ke rumah. Laras terkejut melihat Randy yang sangat marah. "Apa maksudmu, Ren? Aku tidak merencanakan apa-apa." "Jangan bohong, Laras. Aku tahu kamu punya rencana. Dina baru saja menemukan foto-foto tidak pantas, dan aku yakin ini ada hubungannya dengan kamu," bentak Randy. Laras merasa terpojok dan tidak bisa berkata-kata. Randy yang sangat marah merasa bahwa Laras telah melampaui batas dan mengatur sesuatu yang sangat jahat terhadap Dina. "Kamu benar-benar telah mengecewakan aku, Laras. Aku sudah menjauhi Dina sesuai permintaan kamu.
Aku sudah menepati janjiku. Tapi apa yang kamu lakukan? Aku benar-benar kecewa sama kamu. Aku tidak tahu apakah aku bisa mempercayaimu lagi setelah ini, kata Randy dengan nada yang penuh kekecewaan sebelum meninggalkan Laras yang terdiam tanpa kata.